Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para jemaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah memasuki malam ke-17. Dan alhamdulillah pula bahwa kita hingga kini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah ditakdirkan untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini. Dan mudah-mudahan pula kita juga masih dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tetapi jika Allah menghendaki lain, maka semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh rahmah. Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahmani wa rahimakumullah, bagi orang yang telah menyatakan keislamannya dengan 2 kalimat syahadat, maka sesungguhnya dia tidak ada masalah untuk menjalankan sholat, puasa Ramadan, zakat, dan juga haji. Dan ini adalah merupakan rukun Islam yang 5. Bahkan haji yang menelan biaya begitu banyak itu mampu dilaksanakannya dengan baik. Akan tetapi ketika dihadapkan pada syariat waris atau al-faraid, banyak atau ada yang ogah-ogahan, sibuk menyiasati bagaimana supaya pembagian waris itu sesuai dengan yang diinginkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dengan hukum faraid ini, dengan hukum waris ini. Kalau kita perhatikan syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, dan juga haji, itu di dalam Al-Quran oleh Allah dijelaskan hanya secara global. Dan rinciannya, detailnya itu ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi khusus waris atau al-faraid ini, Allah menjelaskan sendiri secara rinci di dalam Al-Quran. Bukan apa, ini karena begitu pentingnya al-faraid ini, sehingga Allah menjelaskan secara rinci agar di antara kita tidak ada lagi beda penafsiran. Tidak ada lagi mementingkan misalnya adat daripada hukum Allah. Tidak lagi mementingkannya. Dan ketika Allah mensyariatkan hukum waris ini beda dengan syariat yang lain, ya, maka ketika Allah mensyariatkan hukum waris ini, Allah juga menjelaskan tentang konsekuensi hukumnya. Jadi kalau di ayat 11 dan 12 surat An-Nisa itu dijelaskan bagaimana pembagian waris itu, maka di ayat berikutnya, yaitu ayat 13 dan 14,
Allah langsung menjelaskan tentang konsekuensi bagi siapa saja yang mentaatinya dan juga bagi siapa saja yang melanggarnya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah menyatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Inilah hukum-hukum ketentuan Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Dan itulah sukses yang besar. Dan kemudian di ayat berikutnya juga Allah menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Tetapi barang siapa yang mendurkai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan baginya azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tidak hanya azab yang menghinakan. Maka bagi orang-orang yang tidak mau mematuhi hukum waris, hukum-hukum Allah termasuk hukum waris ini, maka sebetulnya dia sudah bisa masuk kategori kafir, zalim, dan sekaligus fasik. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, tidak dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang fasik. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita semua bahwa kita tidak hanya diperintahkan untuk belajar Al-Faraid ini, tetapi kita juga sekaligus diperintahkan oleh Rasulnya, oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada umat manusia. Sebagaimana sabdanya, ta'allamul faraid wa'allimuhun nas fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Maka pelajarilah ilmu al-faraid ini karena dia adalah, dan ajarkan kepada manusia karena dia adalah separuh dari ilmu. Dia mudah dilupakan dan Allah dari umatku. Artinya nantinya Al-Faraid ini atau ilmu waris sudah tidak ada yang menganggap. Jadi semuanya itu sudah maunya sendiri. Tidak ada lagi orang yang mau berhukum dengan hukum Al-Faraid ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang tidak ada larangan bagi kita untuk membagi harta kita kepada anak-anak kita semasa kita masih hidup. Bahkan
seluruh harta kita. Tetapi ketahuilah bahwa itu semua ada konsekuensinya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi anak kita itu malah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sudah terlanjur menghibahkan rumah kita misalnya, maka ketika dia meninggal, kalau dia perempuan, maka separuh hartanya adalah milik suaminya. Ya. Itu kalau belum punya anak. Tetapi kalau sudah punya anak, maka seperempat hartanya adalah milik suaminya. Dan itu adalah salah satu konsekuensi kalau kita menghibahkan harta kita kepada anak-anak kita semasa kita masih hidup. Maka menurut hemat saya, hibahkan seperlunya sesuai kebutuhan. Jangan seluruhnya. Kita tidak perlu takut bahwa harta waris kita itu akan jatuh kepada orang lain di luar anak kita. Jadi yang menjadi ketakutan kita itu kan gini. Ingin agar semua hartanya itu masuk atau jatuh kepada anak-anak kita. Tetapi ketika anak kita hanya perempuan, maka kalau hanya seorang, maka anak kita hanya bisa mewarisi separuh dari harta kita. Tetapi kalau lebih dari satu orang, maka mereka hanya mendapatkan 2/3. Sisanya adalah untuk ahli waris yang lain, misalnya saudara kita. Dan itu adalah ketentuan Allah. Ya. Kita tidak perlu pusing dengan urusan itu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itu kata Allah. Di antara anak-anakmu, orang tuamu, kamu tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang paling banyak manfaatnya bagimu. Maka kita sebagai orang beriman, mari kita melaksanakan syariat Al-Farad ini dengan sepenuh hati. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Semuanya Allah yang mengatur. Dan mudah-mudahan sekelumit tentang Al-Farad ini bisa kita pahami bersama dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, selalu melindungi kita, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ketika dipanggil oleh Allah, kita bisa meraih husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana bi husnil khotimah. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.